Salve, Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya kasihi Romo Administrator Keuskupan Agung Ende, Romo Yosef Daslan. Hari ini kita merayakan Hari Santo Yosef. Ini di depan ini banyak Yosef, luar biasa. Kita doakan semoga Romo juga bisa menjadi calon uskup kita. Amin ya, amin ya. Yang kami hormati, kami kasih Romo Administrator Kevikepan Bajawa yang juga nama Yosef juga. Oh iya, tapi nama pertama Gabriel. Juga kita mau doakan, mudah-mudahan masuk dalam bursa calon uskup. Amin ya. Karena orang Bejawa ini senang kalau misalnya yang lama di Bejawa kembali itu jadi uskup, saya pikir itu suatu kebanggaan. Tepuk tangan dulu. Yang kami hormati Pater Komisaris OCD Indonesia, Pater Felix, yang sejak kemarin kita bersama-sama merayakan Ekaristi pelepasan jenazah Pater Alo. Yang kami hormati pimpinan perangkat daerah hari ini hadir bersama. Lebih khusus lagi ini ada para kabak ekonomi, Ibu Kadis Kesehatan. Juga saya sengaja hadirkan Kabak Kesra, coba berdiri dulu. Ya. Ini Kabak Kesra ini, suster, para imam sekalian. Ini yang mengakomodir semua usulan-usulan yang berkaitan dengan hibah pemerintah kepada gereja. Jadi hari ini kita hadirkan di sini. Yang saya hormati para imam, ini hari ini saya juga terkejut banyak sekali, luar biasa. Para suster, khususnya rombongan dari Kaliurang, ya, hari ini datang ke Bejawa, luar biasa. Suster, pimpinan PPYK Indonesia, Suster Teresia bersama rombongan, dan semua suster PPYK yang ada di Bejawa. Kami hari ini berbahagia sekali karena pada hari ini kita diwarnai dengan warna coklat semua. Sejak kemarin ya, sejak beberapa hari lalu. Ini suatu kebanggaan bagi kami. Ya, kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang kami hormati Pak Bambang dan Ibu Margareta dan teman-teman semua. Saya yakin ini masuk dalam rombongan donatur, betul ya? Ya, tepuk tangan dulu. Karena saya lihat nih wajah-wajahnya pada wajah berseri semua. Biasanya wajah donatur itu ada keseimbangan antara menerima dan memberi. Setuju ya? Setuju Pak Bambang ya? Nah, itu betul ya. Jadi terima kasih banyak ya, udah datang ke Ngada. Ini juga tadi kita terima kasih kepada KOR ya. Ini KOR dari Israel. Suster, dari Israel suster KOR. Kalau bahasa di sini Israel itu Isiralele. Mereka dari atas ya, komunitas di atas ini yang luar biasa hari ini membuat sukacita sungguh hidup ya pada hari ini. Pada peletakan batu pertama, terima kasih ya. Ini wajah-wajah saya lihat orang-orang Nale semua. Karena saya biasa lihat di kebun kopi, suster. Baik, terima kasih. Singkatnya hadirin undangan yang berbahagia. Saya mau katakan seperti ini, para imam, para suster, para frater, bruder,
Membangun kerajaan Allah itu tidak bisa sendiri. Setuju, Sister? Sangat setuju ya. Demikian juga dalam konsep membangun daerah ini, itu pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Jadi 11-12 antara bagaimana membangun masyarakat untuk kesejahteraan dan membangun iman, itu 11-12. Dan pemerintah Kabupaten Ngada berkomitmen untuk membuka ruang kepada siapa saja untuk berinvestasi di Tanah Ngada. Nah, kalau berbicara berinvestasi, bagaimana dia mau menanamkan modal, yang mau buka usaha menuju kesejahteraan masyarakat. Demikian juga pemerintah Kabupaten Ngada sangat welcome terhadap Ordo, terhadap biara untuk berinvestasi iman di Kabupaten Ngada. Mari kita tepuk tangan dulu. Dan sebagai wujud nyatanya, pemerintah Kabupaten Ngada dalam tahun 2021 itu mengalokasikan anggaran kurang lebih 9 miliar untuk dihibahkan kepada gereja, kepada masjid. Jadi bukan hanya kalangan Katolik, tetapi kalangan Muslim, Kristen juga mendapat itu. Itu 2021. Demikian di tahun 2023 ya. 2023. Demikian juga 2022 karena kita kesulitan fiskal karena Covid, kita tidak mengalokasikan. Tetapi di 2023 itu kita juga mengalokasikan ya, kurang lebih 2 miliar lebih, yang itu kita teruskan ke gereja-gereja yang sedang dibangun, kepela-kepela yang sedang dibangun. Ini sebetulnya salah satu wujud konkret bahwa pemerintah Kabupaten Ngada itu berkomitmen ya untuk membuka ruang bagaimana kita membangun iman, khususnya iman Katolik yang berada di Kabupaten Ngada. Nah, untuk itu pada momentum ini saya ingin mengatakan, saya ingin meminjam satu istilah yang sering digunakan oleh para pesepak bola Ngada. Jadi sejak saya dilantik tanggal 26 Februari 2021 Suster sebagai Bupati Ngada. Sebelumnya saya terlalu lama di Papua Suster, 40 tahun di Papua. Jadi baru datang ke Ngada, kemudian jadi Bupati. Saya ingin meminjam satu istilah, bagus sekali istilah itu, dengan bahasa daerah, miu ba'i la'a mea. Artinya, kalian tidak berjalan sendiri. Ini suatu istilah yang luar biasa. Mari kita tepuk tangan dulu. Dan saya pikir ini juga akan melekat di dalam kehadiran pemerintah daerah. Dan sekali lagi saya ingin katakan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Suster pimpinan PPYK tadi, saya setuju sekali ya, bahwa memulai sesuatu tuh ya ada beberapa istilah tadi. Ini apa? Agak gila gitu, Suster ya. Dan memang kalau kita mau mencapai sesuatu yang gila harus mulai dari suatu rencana yang gila juga, Suster ya. Harus seperti itu. Dan saya pikir dalam proses ini saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa membangun kerajaan Allah itu tidak bisa berjalan sendiri. Saya pikir ini benar. Ya, pemerintah hadir. Saya pastikan kami akan hadir di sini. Kemudian dalam perencanaan juga ya, yang sering kita mendengar ada istilah-istilah kita harus bersinergi, berkolaborasi. Saya pikir ini adalah hal yang sangat prinsip ya. Bersinergi, berkolaborasi. Sepanjang ini kita lakukan, saya pikir tidak ada yang tidak bisa. Semua pasti akan bisa. Nah, bersinergi dengan siapa, berkolaborasi dengan siapa, ini Suster sudah lakukan ya, mulai dari rencana awal dengan kefikepan, keuskupan, dengan biara OCD, dengan para donatur, dengan pemerintah, dengan semua yang terlibat. Nah, untuk itu
pada akhirnya saya juga ingin menyampaikan selamat suster. Mewakili pemerintah Kabupaten Ngada menyampaikan selamat karena ini ordo pertama di luar Pulau Jawa. Tepuk tangan. Ya, ini kebanggaan masyarakat Kabupaten Ngada bahwa kita bisa punya ordo yang satu-satunya dari luar Jawa ya. Ini sesuatu yang hebat. Selamat suster. Kami pastikan suster, warga dusun Ledi ini adalah warga yang luar biasa. Semua yang baik-baik. Desa Pape juga demikian. Baru tahun ini mereka menikmati jalan yang mulus, ya. Dan Ledi juga baru tahun kemarin mereka menikmati listrik masuk, ya. Listrik baru masuk rumah, suster. Dan mungkin satu hal lagi yang masih sedang kami persiapkan adalah bagaimana air bersih masuk ke sini. Dan itu tentunya merupakan hal yang penting juga untuk biara ini. Dan inilah yang saya katakan, kita perlu bersinergi dan berkolaborasi. Kalau itu kita lakukan, saya yakin tidak ada yang sulit. Membangun daerah ini untuk peningkatan kesejahteraan, juga membangun iman kita dalam rangka mewujudkan kualitas iman yang baik. Dan ini semua akan bermuara kepada visi pembangunan Kabupaten Ngada, terwujudnya masyarakat Ngada yang unggul. Unggul apa? Unggul kesejahteraan. Unggul apa? Unggul kualitas iman. Karena dasarnya iman ini bisa mengantar Kabupaten Ngada kepada manusia-manusia yang luar biasa nanti. Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih banyak dan pesan khusus kepada Kabak Kesra, ya, Kabak Kesra agar mengalokasikan anggaran hibah di tahun 2025. Ya, ini momentum, ya. Siapapun nanti yang menjadi bupati tahun depan, ya, karena saya berakhir 31 Desember 2025, kalau Tuhan berkehendak saya bisa dipilih lagi oleh rakyat, saya sudah merencanakan, saya sudah menyiapkan anggaran, bisa bantu. Tadi juga dari suster FMM, ya, itu bulan April akan peletakan batu juga, ya. Jadi taruh saja di sana, sehingga nanti pada saatnya kalau misalnya ada proposal masuk, kita membantu, kita bagi-bagi dari situ. Ini sebetulnya konsep-konsep kita ke depan, karena pada prinsipnya kesejahteraan, ya, pembangunan yang saat ini sedang kita galakan pemerintah Kabupaten Ngada itu bukan semata-mata pembangunan fisik saja, tetapi pembangunan manusia seutuhnya, ya, jasmani dan rohani. Nah, oleh karena itu ini harus berjalan bersama, tidak bisa lepas. Gereja tidak bisa berjalan sendiri, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dan itu saya lakukan, ya, di stasi-stasi saya datang, ya, saya datang melaksanakan perayaan Ekaristi, suster. Itu kurang lebih 6 bulan kemarin saya datang ke kapela-kapela untuk menyatakan bahwa umat tidak berjalan sendiri. Umat bersama rakyat itu adalah satu. Pemerintah dan para pemimpin gereja juga selalu bersama-sama bersinergi untuk membangun masyarakat kita sehingga kesejahteraan yang seutuhnya itu kita akan capai. Ini saja, selamat melaksanakan pembangunan. Dan kepada masyarakat Ledi saya pesan, khususnya dusun Ledi, untuk membantu. Bapak Desa Pape ada? Coba berdiri dulu. Ah, ini kalau Bapak Desa yang sudah ada aman, tepuk tangan dulu. Iya, kalau Bapak Desa ada, itulah wujud kita bersinergi, ya. Suster tidak berjalan sendiri, masyarakat, ya, pemerintah tingkat yang paling bawah dusun ada, kemudian pemerintah desa juga ada. Itulah kepanjangan tangan kami, dan suster tidak perlu khawatir, semua ini akan berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Andreas. Mari kita dengar sambutan dari Romo Administrator Keuskupan Agung Ende.
Selamat siang semua. Kalau kisah dari Suster Tresina tadi, Tresia, bahwa setelah pulang dari Indona, ketika susternya tidak bisa tidur, saya justru sebaliknya. Selain tidur nyenyak, setelah 2 minggu baru saya menjadi tidak nyenyak, oleh karena telah menjawab permintaan dari para suster untuk hadir di sini. Karena pada saat itu juga muncul sebuah surat permintaan dari suster CIYND. Hari ini mereka juga merayakan Kaul Kekal dan usia kongregasinya ke-90 dan administrator diminta untuk memimpin perayaan itu. Saya bayangkan seperti Yosef, pertentangan antara mana yang harus saya pilih. Dua-duanya madu. Kalau ada racun, ada madu, bisa gampang untuk dipilih. Ya. Nah. Tapi kemudian dengan keyakinan sangat kuat menjawab surat para suster CY, suster, tanggal 19 Maret saya sudah ada kegiatan di Bejawa, sehingga minta suster mencari imam yang lain. Maka dengan senang hati saya hari ini hadir di sini. Keluarga besar putri-putri Yesus Kristus yang terkasih, yang saya banggakan. Kalian benar-benar gila. Tetapi tidak sampai gila. Kalaupun nanti harus gila, itu gila yang kudus. Yang saya kasih rekan-rekan imam, yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Andreas Paruh, terima kasih atas kehadirannya. Ini satu bentuk dukungan sekaligus menunjukkan bahwa memang gereja dan pemerintah satu, tetap sinergi dan kolaboratif. Yang saya kasih semua umat Allah, orang-orang yang mungkin berada di barisan kedua dalam menyukseskan peristiwa hari ini. Tanggal 19 Maret hari ini tercatat sebagai peristiwa bersejarah dalam perjalanan kehidupan, misi, karya para suster putri-putri Yesus Kristus, lebih khusus di Tanah Ngada di Keuskupan Agung Ende. Tercatat tanggal 13 September 2023, Bapak Uskup Vincenzius Sensi Potokota yang pada saat itu dalam keadaan sakit, beliau rela untuk mengundang secara resmi kehadiran para suster putri-putri Yesus Kristus untuk datang dan boleh berkarya di Keuskupan Agung Ende ini, dan teristimewa
di Paroki Santo Yosef Bajawa. Karena itu saya yakin sekali hari ini bukan saja kita yang bergembira, tapi beliau juga sangat bergembira. Karena apa yang dia rindukan terpenuhi hari ini. Indah waktunya. Dan untuk karya di sini dalam surat Bapak Uskup menyerahkan sepenuhnya kepada para suster bersama pastor paroki untuk boleh berkarya di sini sesuai dengan kebutuhan umat, sesuai dengan karisma, sesuai dengan spiritual yang para suster miliki sepanjang perjalanan menjawab panggilan Tuhan. Dan benar-benar gila dalam waktu yang singkat hari ini kita berkumpul di sini di bukit ini, kita memulai pembangunan biara putri-putri Yesus Kristus di Paroki Santo Yosef di Tanah Ledi ini. Saya setuju, gila, terlalu cepat, tapi memang itulah rencana Tuhan, memang tidak bisa diduga sebelumnya. Hari ini kita semua berkumpul di sini dalam Ekaristi. Kita bersama-sama mendukung para suster. Kita bersama-sama mau bersama dengan mereka, berjalan bersama mereka. Kita mau membangun biara ini. Apakah nanti bisa? Apakah nanti cepat selesainya? Para suster sekalian, saya usulkan, saya yakin pembangunan ini akan cepat berjalan kalau kalian memiliki, melandasinya dengan 3 kekuatan yang Anda telah miliki, yang telah Anda praktekkan, telah hayati sehari-hari. Ini saya baca kemarin di YouTube tentang PPYK. Kekuatan pertama adalah doa. Kekuatan pertama adalah doa. Itu berarti kita sudah sadar dan yakin bahwa membangun biara ini kita tidak berjalan sendirian. Kita bersama Dia, bersama Tuhan. Dan kita mohon Tuhan tetap menyertai kita sepanjang perjalanan kita dalam membangun biara ini. Kekuatan yang kedua adalah persaudaraan. Suster telah menghayati persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari, dan persaudaraan ini bisa menjadi modal kekuatan dalam membangun biara ini. Itu berarti pembangunan ini tidak hanya mengandalkan semen, pasir, batu dan lain sebagainya, dari mana kita menyatukan satu hati, satu jiwa, satu semangat untuk membangun biara ini, baik di antara para suster dengan para imam, para suster dengan umat Allah, dan di antara umat Allah yang lebih khusus di Tanah Ledi ini. Mari kita sama-sama membangun. Karena kalaupun sudah memiliki pasir, memiliki semen, memiliki besi dan lain sebagainya, tapi tanpa kebersamaan, tanpa persaudaraan di antara kita, tidak mungkin akan tercapai dan terpenuhi dan terselesaikan pembangunan. Dan yang ketiga, modal yang atau kekuatan yang Anda miliki, seperti kata para suster lewat YouTube itu, adalah kerja keras. Kerja keras. Kita membangun berarti kerja keras. Berarti mulai hari ini kita membangun dengan kerja. Tanpa kerja tidak akan selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster yang terkasih, terima kasih untuk semua pihak
yang telah hari ini hadir dan mendukung pembangunan biara ini. Terima kasih khusus kepada Pastor Paroki Santo Yosef yang telah bersedia menerima para suster untuk berkarya di sini, termasuk umat di LED ini. Umat sekalian, terimalah para suster ini sebagai saudara dan saudarimu. Terimalah mereka sebagai anggota KUB-mu. Terimalah mereka sebagai anggota stasi dan lingkunganmu. 2 bulan lalu saya mengunjungi satu biara di tengah-tengah hutan juga. Menarik ketika saya menyaksikan mereka punya rumah begitu bagus, tapi halamannya sangat kering. Saya tanya, suster, kenapa kamu tidak tanam bunga, tanam buah-buahan, tanam pohon dan lain sebagainya? Bapak Romo, kami capek, kami bosan, kami malas. Kenapa? Ya, kami sudah tanam semuanya, tapi apalah gunanya pada musim kering. Jam 10 malam, sapi dan pemilik sapinya masuk sini. Bukan hanya sapi, pemiliknya juga masuk. Berilah kenyamanan untuk para suster supaya mereka hidup dan berkarya nanti kalau biara ini sudah jadi. Mudah-mudahan semoga peristiwa hari ini, Hari Raya Santo Yosef, pelindung Paroki Santo Yosef, dan juga pemberkatan dan peletakan batu pertama pembangunan biara ini menjadi berkat untuk kita semua, berkat bagi karya-karya kita, dan teristimewa berkat bagi hidup dari karya para suster Yesus, putri-putri Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Romo. Mari kita berdiri untuk mengakhiri perayaan ini dengan berkat penutup. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang berbelas kasih yang menganugerahkan kepada saudara teladan cinta kasih, dengan sengsara putra tunggalnya memperkenankan saudara menikmati anugerah berkatnya yang tiada tara melalui pengabdian kepada Allah dan sesama. Amin. Semoga saudara yang percaya bahwa melalui kematiannya terhindar dari kematian kekal memperoleh anugerah hidup abadi darinya. Amin. Semoga saudara yang mengikuti teladan kerendahan hatinya mengambil bagian dalam kebangkitannya. Amin. Semoga kita sekalian, seluruh usaha dan perjuangan hidup kita, dan teristimewa pembangunan biara ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Bapak Mama, kita tetap berada di sini. Masih ada beberapa acara. Pertama, sesi foto. Romo-romo jangan dulu berganti pakaian dan pater. Mari kita suster-suster PPYK dahulu. Mari di depan. Mari. Romo mereka ya. Mari. Dari di sini sudah. Semua suster PPYK. Ya, dengan Romo. Ya. Silakan. Diatur yang rapi. Ya, boleh, silakan. Mau sesuai urutan tinggi ke urutan apa, silakan. Ya. Kami undang Bapak Bupati untuk ambil bagian di sini. Ya, mari Bapak Bupati. Ya, silakan. Oh, Bapak. Ya. Bapak di sini. Di sini, Bapak. Di sana. Oke. Baik, Bapak Bambang nanti. Ya, mari. Ini dulu. Ya, Bapak Bambang bisa. Dan Ibu dengan anak-anak katanya hadir tadi. Oh tidak, oke. Mari. Ya. Terpaksa MC ada di sini. Ya. Ambil agak lama karena ini tadi sudah dikatakan bersejarah. Ya, masuk para suster supaya kamu di sini kerjasama. Mari para suster semua, suster FMM, suster Alma, suster Mercederian, suster apa lagi? Ya, mari masuk, masih ada. Pastor masih tetap karena pastor penting. Bapak Bupati tetap dulu, Bapak Bambang, Pak Mas Yosi, mari, Om Tony. Bapak Bella, Bapak Bupati mari tetap, mari kita mendampingi. Bapak Desa maju dulu. Bapak Desa sebelah sana, ya Bapak Desa. Iya, ini kameramen pasti ambil semua jadi aman. Oke, ya. Sudah, oh, masih ada 1, 2, oke. Para imam bisa berganti pakaian, yang lain masih mau berfoto silakan. Oh, anggota KOR belum. Mari, suster foto dengan anggota KOR dulu. Mana juga? Minum di sini. Minum. Oke, nanti lama suster. Biar so. Nanti baru diatur. Bekain dulu. Baik, silakan. Kita menata dulu tempat ini untuk ini. Kita tetap di tempat. Sekarang akan dilanjutkan dengan minum. Mari edar minum yang sudah kita suster mereka masih foto-foto. Kita yang lain minum. Ya, antar minum. Bisa di sini. Iya. Baik dia. Hah?
bisa